Kegiatan belajar. Yang pertama kita akan mempelajari glosarium atau istilah-istilah. Yang kedua, pengenalan jaringan WAN, karakteristik WAN, dan konsep dasar jaringan WAN. Yang pertama, kita mempelajari istilah atau glosari. Yang pertama ada WAN. WAN adalah Wide Area Network. Yang kedua ada troubleshooting, yaitu pemecahan permasalahan. Yang ketiga ada topologi jaringan, adalah cara menghubungkan antar komputer. Yang keempat ada server, yaitu komputer pusat atau sentral yang menyedia fasilitas bagi komputer lain. Yang kelima ada host atau workstation komputer pengguna. Yang keenam adalah protokol atau aturan. CPE yaitu Customer Premise Equipment. CPE adalah perangkat pada pelanggan. DCE adalah Data Circuit Terminating Equipment. DTE Data Terminal Equipment. CSU Channel Service Unit. DSU Data Service Unit. AS Autonomous System. A. Mengenal jaringan WAN. Mungkin beberapa orang ada yang sudah tahu tentang pembelajaran jaringan di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Di sana sudah dibahas apa itu jaringan, bagaimana konsep dasar jaringan, kemudian jenis-jenis jaringan berdasarkan luas geografisnya. Ada jaringan LAN, ada jaringan MAN, dan ada jaringan WAN. Jaringan WAN adalah kumpulan komputer dan sumber daya yang terhubung melalui jaringan wilayah geografisnya yang lebih luas. Wide Area Network biasanya terhubung melalui internet yang dibuat dengan pengaturan khusus oleh perusahaan penyedia layanan. Perangkat WAN menggunakan protokol TCP atau IP berkombinasi dengan peralatan seperti router, switch, firewall, modem, dan lain sebagainya. Perbedaan yang paling mendasar antara jaringan LAN, MAN, dan WAN adalah jarak atau luas wilayah yang mampu dijangkau. Dalam jaringan WAN, satu jaringan saja mampu menjangkau beberapa ribu kilometer jauhnya, bahkan bisa berada di belahan dunia ataupun negara yang berbeda. Sehingga jaringan WAN ini sering kita sebut dengan jaringan yang mencakup wilayah yang luas, bisa antar negara atau antar benua. Oke, di sini ada 3 gambar. Sebagai contoh, di sini ada 3 perusahaan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang sama. Misalkan kantor pusat yang berwarna hijau terletak di kota Jakarta. Kemudian, gambar yang berwarna merah adalah kantor cabang yang berada di kota Bandung. Kemudian yang berwarna biru, kantor cabang yang terletak di Indramayu. Oke, di sini bagaimana caranya agar perusahaan ini bisa saling terkoneksi dengan data yang sama dan peraturan yang sama. Disinilah jaringan WAN akan berfungsi untuk menghubungkan 3 perusahaan ini agar saling terkoneksi. Karakteristik jaringan WAN. Karakteristik WAN antara lain 1. Menghubungkan perangkat yang lebih luas yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan LAN. 2. Menggunakan jasa operator atau perusahaan telepon, kabel, satelit sistem, dan penyediaan jaringan. 3. Menggunakan koneksi serial dari berbagai jenis untuk menyediakan akses bandwidth. Konsep dasar jaringan. Konsep dasar jaringan WAN di sini memanfaatkan sebuah perangkat komputer secara bersama, yang artinya device-device atau perangkat-perangkat bisa saling terhubung
atau saling terkoneksi satu sama lain, antara lain komputer yang satu dengan komputer yang lain, sehingga bisa saling bertukar informasi atau bertukar data dan sharing data. Protokol bisa kita lihat di sini. Pada gambar ini ada central office, ada customer premise equipment, dan ada local loop. Central office adalah kantor pusat, sedangkan customer premise equipment adalah perangkat pada pelanggan, dan local loops adalah perangkat pelanggan yang dihubungkan ke central office atau kantor pusat. Di sini terdapat banyak pilihan yang tersedia untuk mengimplementasikan jaringan WAN yang bisa dibedakan berdasarkan teknologi, kecepatan, dan biaya yang dibutuhkan. Sebuah jaringan WAN menggunakan jalur data untuk membawa data menuju ke internet dan menghubungkan lokasi perusahaan yang terpisah-pisah antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Yang paling banyak digunakan adalah telepon dan layanan data. Perangkat pada pelanggan disebut CPE atau Customer Premise Equipment. Pelanggan memiliki sendiri atau menyewa dari service provider, kabel tembaga, serta optik atau wireless. Perangkat yang digunakan untuk menghubungkan CPE ke central provider terdekat atau ke kantor pusat dari service provider. Media ini sering disebut dengan local loop. Di sini ada gambar seperti tadi sama saja. Ada data communication equipment DCE dan data terminal equipment DTE. Perangkat yang meletak data di local loop disebut DCE, data circuit terminating equipment. Perangkat pelanggan yang melewatkan data ke DCE disebut dengan DTE, data terminal equipment.